5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini bersama-sama dengan Kak Citra, kita akan belajar di tema 5, masih pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, muatan pelajaran PPKN tentang pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat wisata. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni ini di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang tersebut. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan kakaknya Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kata Beni, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Adik-adik, ini adalah gambar rumah gadang, salah satu rumah daerah ya yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya akan budaya. Di sini Beni ingin mengajak kakaknya Tiur untuk masuk ke rumah gadang ini, tetapi Tiur berkata bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang tersebut di tempat wisata. Mereka harus membicarakannya dengan orang tua mereka. Adik-adik, apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Ya, Tiur menyampaikan kepada Beni untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang, tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mamanya. Sikap apakah yang dilakukan? Nah, sikap apakah yang dilakukan oleh Tiur tadi? Sikap yang dilakukan oleh Tiur tadi adalah sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya Tiur tadi adik-adik? Nah, untuk membahas segala sesuatu bersama-sama itu disebut dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Adik-adik, kamu tidak boleh ya mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar berikut ini nih adik-adik. Mana yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Kita lihat gambar yang pertama. Ini sedang bermusyawarah ya. Berarti ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu di sini yang kedua ada orang yang bermusyawarah lalu angkat tangan. Itu artinya mereka mengajukan pendapat, mengajukan usul mereka. Berarti ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Di sini ayah Beni juga mengajukan pendapat atau usulnya juga sesuai dengan sila keempat. Kalau ini dia mengajukan pendapat tapi dengan muka marah-marah adik-adik waktu musyawarah. Berarti ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Karena musyawarah itu membahas suatu masalah dengan baik untuk menghindari pertengkaran atau pertikaian. Lihat gambar selanjutnya adik-adik. Gambar kelima apakah mencerminkan sila keempat Pancasila? Iya ya adik-adik ya, mereka sedang bermusyawarah. Gambar nomor 6? Iya juga. Gambar nomor 7 ini mereka saling adu argumen, adu pembicaraan. Ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Mereka berdiskusi secara musyawarah adik-adik ya.
Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut tentang musyawarah. Saat bermusyawarah itu pasti ada perbedaan pendapat adik-adik. Perbedaan pendapat atau pilihan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Saat berdiskusi itu pasti ada orang yang mengajukan pendapat. Nah, kita itu harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya dalam musyawarah adik-adik. Musyawarah dilakukan untuk atau supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Nah, musyawarah ini dilakukan dengan asas kekeluargaan, mementingkan kekeluargaan adik-adik, bukan mementingkan diri sendiri tapi mementingkan asasnya kekeluargaan. Lalu kalau misalnya di dalam musyawarah itu tidak mencapai kesepakatan bersama, maka bisa dilakukan cara voting. Voting itu juga salah satu bagian dari musyawarah. Apa itu voting? Nah, voting itu adalah pengambilan keputusan itu dengan cara pemungutan suara. Misalnya di kelas kalian ada pemilihan ketua kelas. Lalu calon ketua kelasnya misalnya ada 2, ada Edo dan ada Beni. Nah, di situ setelah dimusyawarahkan ternyata tidak bisa mencapai kesepakatan. Akhirnya dibuat pemungutan suara. Diminta siapa yang memilih Edo disuruh menulis di secari kertas namanya Edo. Kalau yang memilih Udin tulis Udin misalnya. Atau Beni tadi misalnya seperti itu. Nah, siapa yang mendapatkan suara paling banyak dialah yang menjadi ketua. Itu yang namanya voting atau pemungutan suara. Nah, setiap anggota musyawarah sebaiknya menerima keputusan dengan lapang dada. Misalnya tadi Edo ternyata suara yang didapat sedikit Nah, itu berarti dia harus menerima dengan lapang dada hasil dari musyawarah tersebut. Adik-adik, contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata adalah 1. Musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi apa? Musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Seperti yang dilakukan Beni tadi, mendengarkan Kak Tiur juga bahwa lebih penting untuk bermusyawarah. Lalu misalnya kalau berkunjung ke kebun binatang, mau mengunjungi kandang apa dulu misalnya, itu bisa dilakukan dengan musyawarah juga. Nah, saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani itu satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Ini tadi yang disebut dengan voting adik-adik. Adik-adik, di sini bakti sosial atau kerja bakti itu merupakan sikap yang baik juga. Nah, sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tempat wisata biasanya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung adik-adik. Mematuhi aturan merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila juga. Nah, sila kelima Pancasila dapat diamalkan di tempat wisata. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata adalah 1. Menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata. Bersikap adil dengan tertib saat mengantri membeli tiket adik-adik. Lalu memuji keindahan tempat wisata, itu sesuai dengan sila kelima juga. Menggunakan fasilitas di tempat wisata dengan baik. Lalu membayar tiket masuk sesuai dengan ketentuan. Ini tadi contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 4 khususnya untuk muatan pelajaran PPKN, pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat wisata. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.